Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Naam ya ibadallah, pembahasan kita di Jumat ini seperti Jumat yang lalu tentang adab dari penuntut ilmu. Maka sidang Jum'ah Masjid Imam Al-Wadi'i yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rizki yang halal dan melimpah kepada kita. Maka ketahuilah bahwa dari adab bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang santri yang menuntut ilmu dan para pengajar yang mengajari ilmu dan para dai yang mendakwahkan ilmu, maka itu semuanya tulabul ilm, para penuntut ilmu. Karena yang mengajar pun asalnya adalah para penuntut ilmu, dan terus di saat dia mengajar dalam keadaan menuntut ilmu. Maka dari adab para penuntut ilmu dan para pengajar dan dai ilallah, yang ketiga disambung dari pelajaran yang lalu, bahwa kita para penuntut ilmu harus disibukkan dengan murajaah, dan waktu-waktu kita disibukkan untuk menuntut ilmu. Maka busy yourself for knowledge, sibukkan diri kalian untuk ilmu dan mengajar dan berdakwah. Not waste the time. Tidak boleh seorang penuntut ilmu menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Maka telah datang perintah dari Nabi agar kita not waste time, tidak membuang-buang dan melalaikan waktu kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan muridnya Al-Baihaqi dari jalan keduanya Abdullah ibnu Sa'id ibni Abi Hind an abihi Sa'id ibni Abi Hind an ibni Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Maka awas, jaga di antara kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang menghancurkannya. Maka disebutkan syababa qabla haramik. Maka awas, jaga masa mudamu yang penuh kekuatan dan semangat sebelum datang waktu tuamu yang lemah, yang sakit-sakitan. Dan juga sehata qabla saqamik, jaga kesehatan kamu. Pergunakan di saat kamu sehat waktu-waktu tersebut untuk menuntut ilmu, untuk murajaah,
untuk berdakwah, untuk mengajari manusia sebelum engkau sakit. Wa ghina'a qabla faqrik, dan mumpung kamu mempunyai modal, harta-harta, maka infakkan harta-harta di jalan Allah qabla faqrik, sebelum datang masa paceklik, sebelum datang masa kesusahan. Sehingga kita hanya berharap, oh seandainya aku mempunyai demikian dan demikian rupiah, aku ingin menginfakkan di jalan Allah. Dan kemudian disebutkan yang menjadi poin pendalilan kita adalah firaghak qabla syughlik, dan waktu luangmu pergunakanlah untuk menuntut ilmu, untuk murajaah, untuk berdakwah, untuk mengajar sebelum di sana ada deadline, waktu yang sangat sibuk, waktu yang ingin mengamalkan sesuatu tetapi terlalu sibuk untuk urusan dunia, untuk urusan keluarga. Maka di saat ada waktu luang, pergunakan untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, untuk berdakwah, dan semua kebaikan. Dan yang terakhir, hayata qabla mamatik, maka pergunakanlah di saat kamu hidup usia ini sebelum datang maut menjemput. Maka 5 perkara ini nasihat dari Nabi, dan poinnya bagi kita para penuntut ilmu adalah firaghak qabla syughlik, maka awas waktu luang kalian jangan kalian sia-siakan dengan perkara-perkara yang melalaikan dari menuntut ilmu. Pergunakan waktu demi waktu, time to the time, untuk beribadah kepada Allah. Dan sebaik-baiknya ibadah menuntut ilmu, sebaik-baiknya ibadah berdakwah, sebaik-baiknya ibadah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka inilah dari adab menuntut ilmu yang ketiga. Dan perlu diketahui, waktu luang di dalam hadis tadi, agar kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin, itu bahkan disebutkan di hadis yang lain merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian waktu luang itu, dan pasti akan ditanyakan di hari kiamat. Maka mana pendalilan bahwa waktu luang itu adalah suatu kenikmatan? Di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, nikmatan disebutkan dengan kedua nikmah disebutkan oleh Nabi langsung bahwa ini merupakan kenikmatan. Nikmatan, dua kenikmatan, maghbunun katsirum minan nas. Apa makna maghbun? Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir dari hadis, gubn adalah tertipu. Gubn adalah seperti seseorang yang melaksanakan jual beli di pasar dan tertipu, membeli sesuatu yang harganya demikian padahal tertipu, harganya demikian terlalu tinggi, atau barang-barang yang dia beli rusak, ditipu, maka dinamakan maghbun. Kamu orang yang ditipu. Maknanya di sini maghbunun katsirun minan nas, banyak manusia yang menyia-nyiakan dua perkara ini. Padahal disebutkan dari kenikmatan, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, dua kenikmatan yang banyak manusia melalaikannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragu. Yang pertama, kesehatan badan. Maka seseorang jika mempunyai badan yang sehat, maka bersegeralah melaksanakan ibadah yang wajib. Salat di masjid, menuntut ilmu, berdakwah, murajaah, apa saja dari amalan-amalan yang
mampu dia lakukan di saat dirinya sehat. Karena apa? Karena itu akan dipertanyakan di hari kiamat tentang waktu sehatmu. Apa yang kamu lakukan? Dan yang kedua, selain dari sehat, dua kenikmatan yang besar yang banyak manusia tidak meliriknya, tidak mempedulikannya. Apa itu? Al-faragh, waktu luang. Maka bagi orang-orang yang biasa menyibukkan dirinya, mendapatkan waktu luang adalah mendapatkan dirham emas, mendapatkan suatu perkara yang dia inginkan bagaikan satu keping emas. Karena apa? Karena dia memang orang yang menyibukkan dirinya dengan waktu-waktunya. Maka di saat dia diberikan oleh Allah waktu luang, alhamdulillah ada waktu luang saya menulis kitab ini. Alhamdulillah ada waktu luang saya berdakwah ke negeri Fulan ibnu Fulan. Alhamdulillah ada waktu luang membuka pelajaran untuk dikaji di hari demikian dan dari hari demikian. Ataupun ada waktu luang murajaah dari Al-Qur'annya. Maka orang-orang yang mujtahid, di saat Allah berikan waktu luang, meskipun waktu luangnya itu pun perkara yang nisbi, hari ini hujan, maka alhamdulillah sallu fi rihal, waktu luang. Apa yang dilakukan di rumah? Apa yang dilakukan tidak mengajar? Apa yang dilakukan salat di rumah? Maka dia pergunakan waktu-waktu bagaikan mendapatkan kepingan emas. Adapun bagi orang-orang yang malas dan orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak begitu urgen, maka dia penuntut ilmu dan disibukkan dengan perkara-perkara mubah yang tidak ada arti. Sibuk main bola seakan-akan dia akan mendapatkan piala dunia. Maka banyak waktu yang terluang. Bagi mereka terasa maghbunun katsirun minan nas. Bagi mereka orang-orang yang malas, ini akan masuk bahwa kesehatan dan waktu itu bagaikan suatu kesempatan yang hilang begitu saja karena kemalasan mereka. Maka orang-orang yang malas, ada waktu luang, sama saja kok. Ada waktu luang, nggak ada waktu luang, kita memang leha-leha. Kita memang banyak tidur dan banyak ngobrol dan banyak main-main. Itulah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, maghbunun katsirun minan nas. Di antara mereka merasa biasa saja dan tertipu dengan dua kenikmatan yang harusnya disyukuri, dilemparkan begitu saja, kesehatan dan waktu luang. Maka oleh sebab itu, dari adab penuntut ilmu, haruslah kita ini not waste time, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, tidak menyia-nyiakan waktu sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu diperhatikan, di hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih tadi, Nabi sudah menyatakan nikmatan, dua nikmat ini perkara yang besar. Kenapa perkara yang besar? Karena nikmat hukumnya di dalam Islam harus disyukuri, dan jika disyukuri Allah akan memberikan tambahan. Dan kebalikannya, jika tidak disyukuri nikmat sehat dan waktu luang, maka akan menjadi iqab, akan menjadi adab di dunia sebelum akhirah. Maka di dalam ayat Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di dalam surat Ibrahim ini disebutkan bahwa Allah telah mengumandangkan kepada seluruh makhluknya tentang permasalahan kenikmatan. Dan tadi disebutkan dua kenikmatan yang banyak manusia melalaikannya, waktu luang dan kesehatan. Disebutkan oleh Nabi dua kenikmatan. Kalau itu sudah masuk kenikmatan, kembali berarti kepada ayat wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
maka awas, Allah telah mewanti-wanti bahwa barang siapa di antara kalian yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, maka pasti kami akan menambahkan kenikmatan over and over again, more and more again. Kami akan menambahkan barokah kepada waktu kamu yang kamu syukuri, dan kepada kesehatan kamu yang kamu syukuri. Ini makna dari nikmat tadi. Jika kita mensyukurinya, Allah lebih menambahkan kesehatan kepada kita dan lebih menambahkan waktu luang kepada kita. Namun kebalikannya, barang siapa yang diberikan kesehatan dan melalaikannya dari menuntut ilmu, dari melaksanakan perkara-perkara yang baik, air, matikan, maka ditakutkan kelak akan menjadi adab dan akan menjadi iqab, seperti di lafaz yang terakhir, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur atas nikmat yang disebutkan tadi dari badan yang sehat dan waktu yang luang, dan menyia-nyiakan dari kedua kenikmatan Allah itu dengan berleha-leha dan bermalas-malas dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam beribadah, dan semua ibadah tergantung apa yang dia miliki, maka akan menjadi iqab di dunia sebelum akhirat. Dan bahkan lebih ditakutkan lagi iqabnya di dunia yang keras, seperti Allah misalkan kepada kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu wa arsalna alaihim sailal arim. Maka makna ayat ini, Allah permisalkan bagaimana dulu kaum Saba. Allah berikan kenikmatan, dua taman yang memberikan rizki kepada mereka dari kanan dan kiri negeri mereka, taman yang besar, sumber rizki mereka. Allah hanya memerintahkan kulu washrobu washkuru, maka bersyukurlah dari makanan dan minuman yang kalian makan dengan melaksanakan syukur, beribadah kepada Allah. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim, maka mereka kufur kepada Allah, mereka kufur dari nikmat yang Allah berikan. Akhirnya Allah jadikan banjir bandang. Maka banjir bandang itu menghancurkan kenikmatan dari taman-taman mereka, sehingga mereka hancur luluh lantak karena kufur nikmat. Maka kembali kepada permasalahan ada penuntut ilmu, bahwa dari ada penuntut ilmu, not waste time, tidak menyia-nyiakan waktu. Jika diberi waktu penuntut ilmu, pergunakan dengan baik. Jika diberi waktu dan diberi kesehatan penuntut ilmu, dipergunakan dengan baik. Maka jika tidak amanah kepada apa yang Allah berikan dari kesehatan dan dari waktu yang luang, tidak dijadikan untuk menuntut ilmu, maka ditakutkan Allah akan mengiqab kalian dengan adab yang perih dan pedih. Paling sedikit Allah haramkan kalian dari tempat yang baik ini. Maka berapa dari manusia dijauhkan dari tempat-tempat yang baik secara umum, dari marakis ahlu sunnah, baik di Yaman, baik di Saudiyah, baik di tempat-tempat pondok pesantren. Maka dengan berbagai perkara Allah jadikan, bisa jadi tidak ada nominal, maka dia harus bekerja bersama orang tuanya. Bisa karena dia sakit dan dia harus berobat, dan bisa dikarenakan berbagai segi, sehingga mengharamkan dirinya untuk duduk di tempat menuntut ilmu. Dan ini banyak sekali kasusnya. Maka oleh sebab itu, syukurilah nikmat Allah untuk Allah memberikan kepada kita waktu yang luang dan kesehatan
maka pergunakanlah kesehatan untuk menuntut ilmu, dan pergunakan waktu yang luang untuk menuntut ilmu sebelum Allah memberikan waktu-waktu yang sempit, dan sebelum Allah memberikan kepada kita kesakitan dari penyakit yang kronis sehingga tidak mampu untuk menuntut ilmu dan belajar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha